Halo, anak-anak pintar Indonesia. Apa kabar semuanya? Bapak doakan semoga kita sehat selalu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tematik kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke, di subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Perhatikan pada gambar. Di sana ada Benny yang sedang menonton televisi. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Oke, berikutnya kita lihat pada gambar. Ini adalah perkembangan bentuk televisi dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Perhatikan pada gambar pada tahun 1930 sampai 2010. Nah, sekarang tahun 2020, perhatikan di rumah kalian masing-masing. Televisinya berbeda kan? Dari masa ke masa sampai dengan sekarang. Oke, sekarang perhatikan pada teks bacaan. Di situ dengan judul Si Kotak Ajaib atau televisi. Nah, siapakah foto pada gambar? Yaitu John Logie Baird. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan televisi. Nah, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Lalu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Nah, gelombang elektromagnetik dapat merambat dan dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau yang berwarna. Jadi televisi ini adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima sinyal gambar bergerak beserta suara. Nah, kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke, selanjutnya setelah kita membaca teks, ya, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Yaitu paragraf 1, temukan topik masalahnya. Paragraf 2, deretan penjelasnya. Paragraf 3, deretan penjelasnya juga. Lalu paragraf 4, kesimpulan dan pendapat atau pesan pribadi dari penulisnya. Oke, jadi dari diagram tersebut kita dapatkan jawabannya, yaitu di paragraf 1, topik masalahnya yaitu John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu televisi. Lalu di paragraf keduanya, deretan penjelas, yaitu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Lalu di paragraf 3, deretan penjelas juga, yaitu televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak maupun beserta suaranya.
Nah, kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, ya. Lalu di paragraf 4, nah ini kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya, yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke, jadi Benny mengatakan televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Lalu Benny juga mengajak kita, ayo kita bahas lebih lanjut lagi tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi pengaruh televisi bagi masyarakat Indonesia, ya, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Nah, di dalam televisi itu beragam informasi yang bisa kita temukan seperti berita, film, ada talk show, ada sinetron, ada acara-acara hiburan. Nah, pengaruh positif di bidang pendidikan, yaitu televisi itu bisa sebagai sarana belajar tambahan, ya. Di televisi bisa memberikan informasi dan memunculkan kreativitas. Lalu dari televisi kita mengetahui berita-berita tentang pendidikan. Lalu pengaruh negatif di bidang pendidikan dari televisi, yaitu televisi bisa menjadi anak-anak menjadi malas belajar. Lalu nilai sekolah jadi turun dan bisa juga merusak moral. Lalu di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh positifnya televisi bisa menambah wawasan pengetahuan umum. Dari pengaruh negatif di bidang ilmu pengetahuan, televisi ini bisa mendapatkan ide penipuan. Lalu bisa mendapatkan ide menjual barang ilegal atau yang merugikan. Oke. Pada halaman 65, anak-anak diminta menuliskan rencana untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam menggunakan televisi. Apa sikapmu yang bertanggung jawab dalam menggunakan televisi? Yaitu tidak menonton televisi terlalu lama. Lalu, sikap apa lagi? Yaitu sikap mematikan televisi ketika kamu sedang belajar atau waktunya belajar. Lalu, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran yang layak ditonton. Lalu tidak meniru hal-hal buruk yang disiarkan di televisi. Oke, nah di sini ada informasi mengenai rangkaian paralel. Nah, berbeda yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu rangkaian seri yang disusun secara sebaris. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Nah, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energinya. Nah, karena itu apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau yang dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali, ya. Itu keuntungan dari rangkaian paralel. Perhatikan pada gambar, di sana ada rangkaian seri, ya, sederhana, dan rangkaian paralel. Oke. Tadi demikian pembelajaran 1, kita sekarang ke pembelajaran 2. Di sini Siti berkata, tahukah kamu siapakah penemu jam? Lalu apa manfaat dari ketemuannya untuk kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, siapa penemu jam? Yaitu Peter Henlein. Ya. Perhatikan pada gambar, itu gambar foto dari Peter Henlein. Lalu jam pertama yang diciptakan oleh Henlein. Oke, perhatikan informasi berikutnya, yaitu penemuan jam mekanik. Nah, pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Lalu di tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Nah, pada jam ini sudah terdapat jarum yang menunjukkan menitnya. Lalu di tahun 1920 ditemukan lagi jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Nah, manusia terus ya melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Nah, selain ada jam mekanik, ada juga jam elektronik, yaitu jam digital. Nah, manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Oke,
Pada buku cetak di halaman 71, kalian disuruh menjawab pertanyaan dan di sini sudah Bapak kasih jawabannya. Di nomor 1, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Jadi jawabannya karena jam itu menjadi patokan waktu, ya, sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Lalu di pertanyaan kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu sebagai penunjuk waktu. Oke, selanjutnya ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jamnya untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5, setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan selama 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolahnya. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti beristirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tesnya. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, setelah kita membaca teks Siti tadi ya, kita diminta menjawab pertanyaan di halaman 72 sampai 74. Nah, pertanyaan pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Yaitu Siti mengatur kegiatannya dengan teratur. Lalu nomor 2, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Di nomor 3, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Oke, selanjutnya di nomor 4, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Yang ia dapatkan yaitu ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Di nomor 5, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya. Ya, sebagai pelajar ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur. Di nomor terakhir, nomor 6, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar? Lalu mengapa? Ya, karena hal itu adalah wajib demi mencapai cita-cita Siti. Contohnya, ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Oke, ini selanjutnya anak-anak diminta menuliskan dampak melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Seperti salah satu kewajiban yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, hal ini termasuk kewajiban ya, karena merupakan peraturan sekolah yang harus kita taati. Nah, jika kamu melanggar, akan mendapatkan hukuman, lalu nilai sikap kamu berkurang. Nah, siapa yang dirugikan? Diri sendiri dan orang tua ya. Lalu kewajiban selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, hal ini termasuk kewajiban ya pada saat kita bersekolah ya. Jika kita langgar, maka kita akan ketinggalan pelajaran, nilai tugas kita dikurangi, tugas menjadi menumpuk. Lalu siapa yang dirugikan? Diri sendiri dan orang tua kita juga jadi malu ya. Nah, pada tabel selanjutnya, anak-anak diminta menuliskan kewajiban di berbagai lingkup seperti di rumah ya. Kewajiban kita belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, lalu kewajiban menjaga kebersihan. Lalu kewajiban di sekolah seperti pertama datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Di sekolah kewajiban kita apa? Yaitu mengikuti kegiatan kerja di masyarakat ya. Seperti kita mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga kita, menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat, lalu tidak merusak fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Lalu di bawahnya, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh dengan rasa tanggung jawab. Oke, di slide terakhir kita ini yaitu kita diminta untuk bernyanyi ya.
Sebelum kita bernyanyi, kita harus tahu dulu apa sih makna dari lagu ini, yaitu lagu Maryam Tomong dari Tapanuli. Nah, Maryam Tomong ini makna lagunya yaitu tentang perjuangan seorang putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah dari tanah air, yaitu di tanah Batak ya. Mereka menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya seperti senapan mesin. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, demikian pembelajaran kita di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.